Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabatku, di kesempatan kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang nyata, yaitu kisah sosok Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk, dia adalah sosok presiden pertama dari Turki sekuler. Sebagaimana yang telah saya kutip dari buku-buku kisah Mustafa Kemal Atatürk, dia adalah presiden pertama yang telah menghancurkan Islam di bumi Turki. Dan dialah dibalik kacaunya Khilafah Utsmani sampai Khilafah Utsmani harus runtuh pada tanggal 3 Maret 1924. Dan ketika Mustafa Kemal Atatürk berkuasa di Turki, dia menjadi diktator pertama dalam dunia Islam. Dan dia memerintah dengan tangan besi layaknya Fir'aun berkuasa. Mustafa Kemal juga yang menghapus segala bentuk hukum syariah. Dan dialah yang menghapus hukum potong tangan bagi pencuri, hukum rajam bagi penzina, hukum qisas bagi pembunuh, lalu digantinya menjadi hukuman penjara. Tak hanya itu, Mustafa Kemal juga menghapus hukum waris, menyamaratakan ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan, dan menghapus hukum hijab bagi muslimah, dan mengubah Masjid Hagia Sophia menjadi museum, dan kalimat azan diganti menjadi bahasa Turki, dan membenarkan minuman-minuman khamar di tempat umum, dan tempat-tempat majelis ilmu dirubah menjadi tempat pelacuran dan diskotik. Sungguh biadab, bukan? Tak hanya itu, sifat biadabnya Mustafa Kemal hari demi hari pun semakin menjadi-jadi. Ia juga memiliki sifat sombong sebagaimana sombongnya Fir'aun. Pada suatu hari, Mustafa Kemal berpidato di hadapan para tentara-tentaranya. Di dalam pidatonya itu, Mustafa Kemal membanggakan dirinya dengan berkata, "Sekarang siapa yang berkuasa, aku atau Tuhan?" Dengan perasaan takut, para tentara itu serentak menjawab, "Adalah Paduka yang berkuasa dan yang kami takutkan sekarang." Mendengar jawaban dari para tentara itu, senyum kesombongan mengukir di bibir Mustafa Kemal. Tapi semua itu berhenti ketika periode akhir Oktober 1938. Saat itu Mustafa Kemal menderita penyakit kulit, dan juga Mustafa Kemal menderita penyakit tambahan yaitu malaria dan penyakit kelamin. Dokter pribadinya pun memberi salep untuk dioleskan di kulitnya yang luka karena garukan dari kukunya sendiri. Menurut dokter pribadinya, sebuah cairan yang berkumpul di perutnya secara kronis, ingatannya melemah, darah mulai mengalir dari hidungnya tanpa berhenti. Untuk mengeluarkan cairan dalam tubuhnya, dokter pun menusuk jarum di perutnya, tapi hasil perutnya membusung dan kedua kaki-kakinya membengkak. Wajahnya pun menjadi pucat dan terlihat seperti tengkorak. Mustafa Kemal benar-benar menderita dengan penyakit itu. Kesehariannya dilingkupi rasa panas yang luar biasa. Bahkan gatal-gatal dari tubuhnya semakin menjadi-jadi hingga dia merasa tak tahan, lalu menjadi sampai terdengar di seluruh istana. Para pekerja istana sangat ketakutan ketika mendengar Mustafa Kemal menjerit karena kesakitan. Badannya yang panas hingga melebihi suhu normal, dan dia pun meminta dibawa dirinya ke tengah-tengah laut untuk menurunkan suhu tubuhnya. Tapi sesampai ke tengah laut, suhu tubuhnya tidak menurun, akan tetapi suhu tubuhnya semakin naik. Dalam kitab Al-Jaza min Jinsil Amal, keterangan dari Syekh Dr. Said Hussein Al-Affani disebutkan Mustafa Kemal menderita penyakit kanker hati yang diketahui oleh dokter medisnya pada tahun 1938, padahal ia sudah mulai menderita penyakit tersebut sejak tahun 1936. Dan puncaknya, pada pagi hari tanggal 10 November 1938, Mustafa Kemal Atatürk dinyatakan mati oleh tim dokter medisnya. Sakaratul maut yang amat mengerikan bagi pengkhianat dan penghancur Khilafah Utsmani. Bahkan ketika akan proses pemakaman, para ulama Turki menolak untuk menyolatkan jenazah Mustafa Kemal Atatürk. Baru di hari ke-9 atas desakan dan permintaan dari adik perempuan Mustafa Kemal, barulah para ulama dan rakyat Turki mengkafaninya, menyolatkannya, dan menguburkan jenazah Mustafa Kemal Atatürk. Tapi ketika jenazahnya akan dimasukkan ke bumi, jenazah terlempar ke atas seolah-olah bumi menolaknya. Para penziarah dibuat repot oleh hal ini. Lalu para ulama sepakat untuk menimbun jenazah Mustafa Kemal dengan batu di Bukit Angkara. Setelah 15 tahun matinya Mustafa Kemal, jenazahnya kembali untuk dikubur. Tapi lagi-lagi bumi menolak jenazah Mustafa Kemal, hingga akhirnya jenazah Mustafa Kemal dimasukkan ke dalam Museum Etnografi di Ankara, Turki. Jenazahnya ditimbun dengan bebatuan yang bobotnya sampai 44 ton. Dan jika Anda pergi ke Museum Etnografi di Turki untuk melihat makam Mustafa Kemal, para pemandu museum pasti akan menyemprotkan parfum yang paling wangi ke pakaian Anda. Sebab
Jika Anda sudah mendekati makam Mustafa Kemal, pasti akan tercium bau yang lebih busuk dari bangkai. Pihak museum pun mengakui jika sumber bau busuk itu bukan dari tempat lain, melainkan dari area makam Mustafa Kemal Atatürk. Kisah ini memberi iktibar, sebagaimana kata para ulama, kalau kamu benci Islam dan mencoba menjenggal khilafah, maka kamu telah melawan Allah. Lihat kematian yang mengerikan yang menimpa di atas Mustafa Kemal Atatürk, si penghancur khilafah Utsmani. Aroma yang terus keluar dari makam Mustafa Kemal Atatürk adalah cara Allah memperingatkan kepada siapa saja yang mencoba sombong dengan kekuasaannya dan melawan syariatnya, maka dia akan mendapatkan kematian yang terhina. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.